Halo semua, dengan saya Dika dari kepoinit.com dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat website dengan menggunakan WordPress. Nah, sebelum ke tutorialnya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat website dengan menggunakan WordPress. Saya rasa untuk tutorial ini akan sangat panjang dan mungkin akan saya buat menjadi beberapa bagian, dan ini merupakan bagian pertama. Nah, sebelum membuat website, pastikan teman-teman sudah mempunyai hosting dan juga domain. Hosting digunakan untuk menyimpan semua file website, dan domain merupakan alamat yang digunakan untuk mengakses website. Jadi kedua hal ini wajib teman-teman sediakan dulu sebelum membuat website. Jika belum punya, teman-teman bisa membelinya dulu di penyedia hosting. Dan pastikan hosting yang teman-teman beli sudah dioptimalkan untuk WordPress, sehingga kinerja website akan sangat cepat. Selain itu, pilihlah penyedia hosting yang menyediakan fitur live chat 24 jam, sehingga jika teman-teman punya kendala, bisa meminta bantuan mereka untuk mengatasinya. Seperti yang teman-teman ketahui, saya sendiri biasanya membeli hosting dan juga domain di Hostinger. Selain punya keunggulan yang saya sebutkan tadi, harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau. Apalagi teman-teman cukup beli hosting, maka teman-teman bisa mendapatkan domain dan juga SSL secara gratis. Apalagi saat ini sedang ada promo diskon hingga 91%. Untuk mendapatkan diskon tersebut, teman-teman cukup gunakan link yang telah saya sediakan di deskripsi video ini. Kemudian saat proses checkout, gunakan kode kupon kepoinit. Maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan potongan harga hingga 91%. Nah, di sini saya sudah membeli hosting dan juga domain di Hostinger, jadi saya akan masuk dulu ke akun Hostinger milik saya. Nah, biasanya saat pertama kali kita membuka dashboard akun, maka kita harus melakukan setup terlebih dahulu, baik untuk hosting, domain, maupun SSL. Berhubung saya sudah melakukan hal tersebut, jadi bagian itu tidak dapat saya tampilkan. Tapi jika teman-teman mengalami kendala saat proses setup, teman-teman bisa meminta bantuan melalui live chat yang telah disediakan. Nah, jadi untuk proses setup akan saya skip, kemudian kita langsung ke proses menginstal WordPress di hosting. Nah, pertama-tama kita klik saja tombol manage di bagian hosting. Oke, dan sekarang kita sudah masuk ke bagian dashboard hosting. Kemudian di bagian ini, silakan teman-teman cari sebuah fitur yang bernama Auto Installer. Nah, jika sudah ditemukan, kemudian kita klik. Nah, maka di bagian ini teman-teman akan melihat banyak sekali CMS yang bisa teman-teman gunakan. Jadi di bagian ini silakan teman-teman klik di bagian WordPress. Oke, kemudian kita lakukan pengaturan dulu. Nah, untuk di bagian protokol kita pilih yang HTTPS. Nah, saat kita membeli hosting di Hostinger, maka teman-teman akan mendapatkan SSL secara gratis. Jadi di bagian protokol kita pilih HTTPS agar website kita semakin aman. Oke, untuk di bagian domain tidak bisa kita rubah. Untuk di bagian kolom yang ketiga kita biarkan. Oke, setelah itu kita buat username untuk administrator. Nah, di sini saya akan gunakan admin, kemudian kita masukkan email administrator, kemudian kita buat password untuk akun administrator. Oke, setelah itu kita masukkan judul website. Di sini saya contohkan dengan Kepoinit. Kemudian untuk bahasanya kita pilih bahasa Inggris, dikarenakan untuk bahasa Indonesia belum tersedia. Oke, jadi kita pilih bahasa Inggris. Kemudian di bagian database kita biarkan. Untuk di bagian yang terakhir ini, silakan disesuaikan saja kapan teman-teman ingin mengupdate CMS WordPress yang terinstall di hosting. Nah, di bagian ini akan saya pilih always. Oke, kemudian kita klik tombol install. Oke, untuk proses penginstalan WordPress di hosting telah selesai.
Kemudian kita coba lihat. Jadi kita klik saja di bagian domain. Oke, ini merupakan website yang saya buat dengan menggunakan WordPress, dan untuk domainnya itu kepointit.net. Oke, selanjutnya jika teman-teman ingin mengelola website ini, silakan teman-teman masuk dulu ke bagian dashboard WordPress. Caranya silakan teman-teman tambahkan slash ataupun garis miring di bagian domain teman-teman. Kemudian kita ketikkan wp strip admin. Oke, setelah itu kita buka. Oke, kemudian kita login dengan menggunakan akun admin yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita klik login. Nah, setelah proses login berhasil, maka secara otomatis teman-teman akan diarahkan langsung ke bagian dashboard WordPress. Dan di bagian dashboard inilah teman-teman bisa mengelola website, baik itu merubah tampilan, membuat postingan, merubah fitur, menambahkan fitur, dan lain sebagainya. Jadi semua itu bisa teman-teman lakukan melalui dashboard ini. Nah, secara default dashboard ini terdiri dari menu post, media, pack, comment, WP form, appearance, plugin, user, tools, all-in-one WP migration, dan lain sebagainya. Nah, untuk setiap fitur ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Jadi untuk di video ini kita akan melakukan beberapa pengaturan yang harus kita lakukan setelah menginstal WordPress. Kemudian kita juga akan merubah tema yang digunakan website. Oke, jadi kita klik dulu menu setting untuk melakukan pengaturan. Nah, untuk tahap pertama kita rubah dulu tagline-nya. Ini merupakan moto dari website kita. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian untuk bagian yang ini, dan juga ini kita biarkan saja. Kemudian jika teman-teman ingin mengizinkan orang lain untuk mendaftar ke website teman-teman, maka silakan checklist di bagian ini. Ya, jika tidak, kita kosongkan. Nah, untuk di bagian new user kita biarkan, kemudian untuk bahasa situs kita rubah ke bahasa Indonesia. Oke, kemudian untuk time zone kita rubah agar sesuai dengan waktu yang ada di Indonesia. Oke, untuk format tanggalnya saya akan pilih yang ini, diawali dengan tanggal, bulan, dan juga tahun. Nah, untuk time format kita pilih yang 24 jam, kita pilih yang pilihan ketiga. Oke, setelah itu kita klik Save Change. Oke, untuk proses pengaturan umum sudah selesai, kemudian kita klik di bagian menu menulis. Oke, untuk di bagian ini kita biarkan saja default, kemudian kita klik di bagian menu membaca. Oke, untuk di bagian ini kita biarkan juga, lalu kita klik di bagian diskusi. Oke, untuk di bagian ini teman-teman biarkan saja, lalu kita klik di media. Nah, di bagian media juga kita biarkan saja, lalu kita klik di bagian permalink. Oke, untuk di bagian ini silakan teman-teman klik di bagian struktur tersesuai. Oke, kemudian kita hapus semua teks yang ada di kolom. Oke, setelah itu kita klik di bagian kategori, lalu kita pilih post name. Nah, tujuannya itu agar website kita lebih user friendly untuk mesin pencari. Jadi kemungkinan website kita muncul di halaman pertama akan semakin besar. Oke, kemudian untuk di bagian lain kita biarkan saja, lalu kita klik simpan perubahan. Nah, jika sudah, lalu kita klik di bagian privasi. Nah, untuk di bagian ini kita biarkan saja dulu. Oke, lalu kita klik di bagian like speed. Nah, untuk di bagian ini sebaiknya kita skip dulu. Untuk prosesnya mungkin akan saya bahas pada video bagian ketiga. Oke, dan sekarang untuk semua pengaturan penting sudah kita rubah, lalu kita rubah juga tampilan dari website. Nah, caranya silakan teman-teman klik menu tampilan. Nah, kemudian kita klik tambahkan tema baru. Oke, maka secara otomatis di bagian ini, teman-teman akan melihat banyak sekali tema yang bisa teman-teman gunakan. Jadi, silakan teman-teman pilih saja tema yang ingin digunakan. Nah, di sini saya contohkan dengan tema yang bernama color block. Jadi, di sini saya akan cari dulu.
Oke, jadi saya akan menggunakan tema yang ini. Silakan teman-teman geser kursor mouse ke bagian tema yang ingin digunakan. Kemudian kita klik tombol install. Oke, setelah proses penginstalan selesai, kemudian kita klik aktifkan. Oke, dan sekarang untuk tema tersebut sudah berhasil kita gunakan. Selanjutnya kita install plugin yang dibutuhkan oleh tema ini. Jadi silakan teman-teman klik saja di bagian Begin, Installing Plugin. Kemudian kita checklist di bagian plugin, lalu kita klik tindakan massal, kita pilih install, lalu kita klik terapkan. Nah, kita tunggu saja proses ini hingga selesai. Biasanya memakan waktu beberapa menit. Oke, setelah selesai, kemudian kita klik return. Nah, selanjutnya di bagian ini kita aktifkan plugin yang telah kita install. Caranya silakan teman-teman checklist di bagian plugin, lalu kita klik tindakan massal, lalu kita pilih activate, kemudian kita klik terapkan. Oke, setelah itu silakan teman-teman klik di bagian color block setting. Nah, jika sudah, silakan teman-teman geser kursor mouse ke bagian menu tampilan, lalu kita klik lagi color block setting. Nah, kemudian kita impor demo data, jadi kita klik menu demo. Nah, jika tidak muncul demo di bagian ini, silakan teman-teman klik install and activate. Nah, setelah proses tersebut selesai, maka secara otomatis teman-teman akan melihat demo yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kebetulan untuk tema ini berbayar ya, jadi kita hanya disediakan satu demo yang bisa kita gunakan. Nah, jadi kita klik saja import, lalu kita pilih OK. Setelah itu, kita klik import demo now. Nah, untuk proses ini mungkin agak sedikit memakan waktu, jadi silakan teman-teman tunggu saja hingga proses ini selesai. Oke, setelah prosesnya selesai, kemudian kita coba cek. Nah, kita coba reload. Oke, dan sekarang teman-teman sudah bisa melihat sendiri untuk tampilan websitenya telah sama seperti demo yang kita gunakan. Dan untuk tahap selanjutnya, kita hanya perlu melakukan beberapa pengaturan kecil seperti merubah logo, merubah menu, merubah artikel, dan lain sebagainya. Dan semua tahapan tersebut akan saya bahas pada video berikutnya, baik untuk video kedua, ketiga, keempat, maupun kelima. Nah, saya ingatkan sekali lagi, jika teman-teman ingin membeli hosting dan juga domain di Hostinger, silakan teman-teman gunakan link yang telah saya sediakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa gunakan kode kupon Kepoin IT untuk mendapatkan diskon tambahan hingga 91%. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka silakan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Dika dari kepoinit.com, sampai jumpa di video selanjutnya.